Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan fadl dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat berkah ini setelah melaksanakan salat subuh dengan majlis ilmu yang insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang disusun oleh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, dalam rangka agar kita ini saling menasihati, mengambil nasihat-nasihat dari ulama yang ada dalam kitabnya, seperti halnya kitab At-Tadhkirah ini, dan dalam rangka melaksanakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Akthiru min dzikri hadhimil laddat." Berbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nabi menganjurkan ini agar kita tidak takut, agar kita tidak merasa bahwa kita ini jauh dari kematian. Nah, kalau kita sudah terbiasa mengingat, maka akan menjadi biasa bahwa kita semua akan ke sana. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang nggak pernah ingat mati, kemudian dinasihati dengan kematian, dia akan berubah. Tapi kalau orang sudah mempersiapkan diri dan memahami, maka dia akan semakin semangat untuk mempersiapkan diri. Bukan untuk mati, untuk mempersiapkan diri. Kalau masalah kematian itu, kita yakini masing-masing sudah ada takdirnya. Sudah ditentukan sejak kita ada di dalam kandungan ibu. Sudah ada waktunya, tempatnya, dan apa yang akan terjadi padanya. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Kita akan membaca lanjutannya masih dalam bab yang menjelaskan tentang mengingat kematian dan kehidupan akhirat serta zuhud terhadap dunia. Yang mana dalam bab ini nanti juga membahas tentang ziarah kubur. Ini di halaman 29
Yang saya tandai, kita sudah sampai pada alinea terakhir di halaman 29. Yang mana disebutkan akan tetapi tujuan dari berziarah kubur adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, membenahi kerusakan hati, memberi manfaat kepada orang yang telah mati dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, ini ada masalah, di footnote-nya disebutkan masalah sampainya pahala bacaan kepada orang yang telah mati termasuk perkara yang diperselisihkan. Orang baca Al-Quran, baca Yasin, mereka yang memperbolehkan kan Nabi begini, Iqra'u Yasin ala mautakum, walaupun sanadnya masih diperdebatkan, tapi mayoritas mengatakan bukan hadis palsu. Iqra'u Yasin ala mautakum, baca Yasin kepada orang mati dari kalian. Nah, kalau andaikan tidak sampai, ini dalil yang mengatakan bahwa pahala dari bacaan kita itu sampai kepada orang yang ditujukan. Nabi nggak mungkin mengatakan baca Yasin untuk orang mati, atas orang mati. Dan terkenal akan hal itu. Pengarang kitab telah membahasnya panjang lebar dan hal itu akan dibahas kemudian. Kami melihat perlunya menyertakan pembahasan ini. Siapa yang ingin mengetahui pendapat akhir, hendaklah ia mencarinya di masdar aslinya. Masdar itu referensi aslinya. Kita tidak perlu membahas. Kalau kita kerucutkan lagi, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Kita mau menghadiahkan pahala bacaan, tidak sampai. Imam Ahmad bin Hambal dari madhab Hambali sampai. Dengan baca Quran, ya Allah, mudah-mudahan pahala dari bacaan ini disampaikan ke ibu saya, disampaikan ke bapak saya di sana. Kata Imam Ahmad sampai. Loh, kalau sampai ya senang mereka. Kan senang. Ya Allah, saya sekarang ini membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mudah-mudahan pahalanya sampai ke ibu saya, sampai ke bapak saya di sana. Ya senang. Kalau menurut yang nyampe, ya nyampe. Ya apakah yang benar itu yang mana? Nyampe apa enggak? Ya nunggu kita kapan-kapan. Anak-anak kita doakan. Kalau anak-anak nyampe ya doanya itu. Enggak pahalanya. Ada orang yang menghadiahkan pahala bacaan Qur'annya kepada kita merasakan apa enggak? Jadi ini permasalahan yang masih diperdebatkan. Apa kalau doa enggak? Ini tidak termasuk doa loh ya. Kalau doa itu nyampe. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati. Dari mana? Karena dari Al-Qur'an sendiri. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Berarti kan yang mati. Dalam Quran dulu. Ampuni kami dan saudara-saudara kami yang sudah mati. Itu kalau doa. Kalau Al-Quran bacanya, pahalanya ini yang diperselisihkan tadi. Makanya kita sampai juga doa yang diucapkan Nabi Ibrahim, Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni hamba dan kedua orang tua hamba. Wa lil mu'minin, dan orang-orang beriman. Nah, ini kan kalau doa beda. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan kembali kepada alinea yang kita baca, menghindari melangkah di atas kuburan dan duduk di atasnya. Kalau panjenengan ziarah kubur, itu jangan melangkahi, ini disebutkan oleh ulama, walaupun
Ada satu riwayat Ibn Mab'un atau siapa itu, saya dulu di Madinah itu ketika kecil sering melompati kuburan-kuburan yang di situ dengan teman-temannya loh, lompat-lompatan. Nah, ini ada yang menafsirkan bahwa itu kuburan orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Kalau dilompati berarti kan anu, ya nggak hanya kecil gitu, main lompat-lompatan itu. Nah, itu. Ada riwayat begitu. Berarti itu boleh, tapi yang tidak membolehkan mengatakan itu adalah kuburan bukan orang-orang Islam. Tapi secara umum kalau ke kuburan yang pertama adabnya jangan melangkahi dan duduk di atasnya. Nggak boleh duduk di nisannya itu. Ini yang disebutkan di kitab fikih juga begitu. Memberi salam jika masuk ke pekuburan, memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Itu boleh, tapi assalamualaikum dar qaumi mukminin nanti. Dan berdialog dengan mereka sebagaimana berdialog dengan orang-orang yang hadir dan mengatakan assalamualaikum dar qaumi mukminin. Keselamatan atas kalian penghuni tempat orang yang beriman. Hal ini sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW, assalamualaikum dar qaumi mukminin. Ini banyak, ada lanjutannya ini. Enggak disebutkan ya. Assalamualaikum dar qaumi mukminin wal muslimin. Wa yarhamullahu al mustaqbina minna wal mutaakhirin. Ini ada di halaman 32. Inna insyaallah bikum lahiqun. Tapi kalau panjenengan enggak hafal, ya sudah, assalamualaikum dar qaumi mukminin. Kalau ingin ikut hadisnya. Kalau lebih simple, tapi ini bukan enggak ada riwayatnya. Seperti yang disampaikan jenengan tadi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini apakah harus masuk kubur? Tidak. Ini juga disunnahkan kalau kita lewat makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Saya ingat tetangga ada ceritanya tuh beneran orangnya masih hidup. Sore-sore dia mungkin mau id ya atau apa kan orang mana. Kuburannya bukan di pinggir jalan. Dia ziarah ke bapaknya itu loh. Terus ada orang juga mau maghrib itu. Mau ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan enggak pakai ya ahlal kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, lari yang belakang. Yang belakang lari dikira dijawab oleh Korin ya, orang-orangnya enggak jawab. Dikira dijawab oleh Korin. Dan dia juga lari. Kenapa? Mana tadi yang assalamualaikum tak mana? Orangnya masih ada. Ini dijadikan lelucon deh teman-teman itu. Ustadz yang ini, yang jawab itu. Dia kan doa mungkin apa? Waalaikumsalam. Gitu. Dikira ke dia, dijauh. Gitu. Yang mengucapkan salam lari, ya dia juga lari karena tadi ada orang mana kok. Dan itu terjadi. Nah, jadi assalamualaikum dar qaumil mukminin, ini yang disebutkan Rasulullah, kuburan dijuluki dengan dar. Di sini Nabi SAW mengucapkan dar. Dar itu bahasa Arab artinya rumah. Berarti ada penghuninya gitu. Hanya sekali lagi bukan jasad sebagaimana hidup. Kalau ada ketemu itu namanya qorin. Artinya penguburan itu seperti rumah. Maka kalau seperti rumah, upayakan kita itu kalau dikuburkan itu dekat orang-orang baik. Gitu. Penyenangan kalau punya tetangga baik itu kan senang ya. Upayakan juga di tempat orang-orang baik lah. Di sampingnya orang-orang baik ya kalau bisa ya dengan keluarga yang baik-baik. Yang kita punya keluarga agak orangnya baik, soleh, ibu, bapak, nggak apa-apa itu.
Tadi seperti tempat, seperti rumah. Oleh karena itu kita berkata kepada penghuninya dengan kaf dan mim jamak, yang artinya kalian, kum. Nabi tidak mengatakan begini, assalamualaikum, tidak. Assalamualaikum berarti kalian. Jika telah sampai kepada kuburan orang yang ia kenal, yang ia tuju, hendaklah yang mengucapkan salam juga kepadanya dengan berucap assalamualaikum. Ini. Jadi ada dua riwayat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Al-Jami' bahwa seorang laki-laki menemui Nabi lalu berkata, "Alaikassalam." Ini enggak boleh. Kalau kepada orang hidup, "Alaikassalam." Maka beliau bersabda, "La taqul alaikassalam." Kamu jangan mengucapkan alaikassalam. Fa inna alaikassalam, karena alaikassalam itu tahiyyatul mayyit adalah ucapan untuk orang mati. Alaikassalam, alaikah itu untuk orang mati. Jadi kalau kita yang kita ziarah itu kenal, kita kenal, assalamu alaika. Itu. Nabi yang mengatakan assalamu alaika itu untuk orang mati. Tapi di riwayat lain assalamu alaikum boleh, tidak apa-apa. Artinya para ulama kemudian mengatakan kalau masuk secara umum assalamualaikum. Tapi kalau sudah ke pribadi, punya anak, misalkan ya, punya saudara, punya itu kan kenal kita. Terusnya anaknya yang masih kecil, kita ke sana. Assalamualaikum kalau laki-laki, assalamualaiki kalau perempuan. Ya mereka jawab tapi enggak dengar. Mereka jawab tapi enggak dengar. Umar saja enggak dengar. Di perang Badar itu kan 23 orang itu dilempar ke sumur. Nabi mengatakan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Apakah kalian menemukan yang dijanjikan Tuhan kalian? Umar kan enggak dengar. Rasulullah kok enggak ada jawaban, ngomong dengan siapa? Umar, andai kan kamu dengar, maka dia akan menjawab. Kamu akan mendengar jawabannya, tidak, kami tidak menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami. Dan hendaklah ia menghadap tempat wajah penghuni kubur ketika mengunjunginya sebagaimana berbicara dengan orang hidup. Jika ia berbicara dengan orang hidup, maka adabnya adalah menghadap wajahnya. Posisinya itu. Kalau di sini kepala ke utara ya. Ya, berarti posisinya di posisi kepala. Berarti di baratnya akan hadap barat. Ini adabnya. Kemudian berusaha mengambil ibrah dengan orang yang telah berada di dalam tanah. Kita tidak bisa mengubah takdir mereka. Kalau mereka meninggalnya su'ul khatimah, ya sudah su'ul khatimah. Tapi kita juga mengambil ibrah dari orang yang meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, kita itu kan begini. Ada orang kita yakini dia soleh. Orang soleh dia. Berarti kita ambil ibrah dari kesalehannya. Nah, kalau kita tahu masa hidupnya nakal, ya kita ambil ibrah. Ya Allah, akhirnya kamu juga dulu senakal-nakal kamu, akhirnya juga harus mati begini. Itu ibrahnya. Dengan orang-orang yang telah berada di dalam tanah dan terputus dari keluarga dan orang-orang yang dicintai. Setelah ia memimpin tentara dan pasukan dan membantu kawan. Ini kalau profesinya ya, yang tentara, ada yang sering membantu temannya, serta mengumpulkan harta dan kekayaan. Ini pebisnis. Lalu kematian datang kepadanya pada waktu yang tidak disangka-sangka. Padahal dia belum siap. Nah, ini semua agar ia mengingat keraguan. Langsung saya ke alinea selanjutnya. Selalu terobsesi untuk meraih semua keinginan, keputusan mereka karena untuk menghadirkan hal yang menjadi sebab hasan mereka. Ini keterangan-keterangan saja. Di alinea yang ketiga, di halaman 31, hendaklah berziarah menghadirkan hatinya dalam mengingat orang yang bimbang di dalam tujuannya. Bagaimana kedua kakinya mulai roboh masuk ke dalam kubur.
Ini juga keterangan tambahan dari tadi. Yang terakhir dari alinea ini, hilanglah akan hilanglah obsesi duniawinya, lalu ia akan beralih untuk beramal bagi akhiratnya. Ucapan ketika memasuki pekuburan dan dibolehkannya untuk menangis di dalamnya. Dari Buraidah bin Husayb, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, maka mulailah berziarah ke kubur. Fa inna fi ziyaratiha tadhkira, karena di dalamnya dalam berziarah itu ada peringatan ada peringatan. Tapi wala taqulu hujran, dari hadis yang lain Buraidah bin Usaid, man arada yazura qabran falyazurhu. Siapa yang ingin menziarahi kubur, maka ziarahlah. Wala taqulu hujran, tapi jangan berkata yang buruk. Enggak boleh berkata yang buruk. Kita masuk ke sana menjaga lisan. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza dakhaltul maqabir? Apa yang akan aku ucapkan ketika aku masuk ke dalam kubur? Bukan dia yang meninggal. Kalau masuk ke dalam pekuburan, maqabir. Qala, Nabi bersabda, quli, katakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mutaakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu doanya. Yang terakhir ini penting, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ini minimal, kalau memang tidak hafal tadi, assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini penting. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami ini juga akan ikut kalian. Itu ibrahnya di situ. Nah, ada adabnya juga. Islam itu mengatur adab begini. Kalau kita ziarah adab begini, bagus. Yang masalah itu kalau kadang-kadang melebihi atau berbuat sesuatu yang ngarang-ngarang sendirilah. Nah, itu yang enggak benar. Sudah kita ikuti mau ziarah silahkan. Adabnya seperti apa yang harus kita lakukan, sudah selesai. Ibrah-ibrah yang harus kita peroleh, pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan, itu yang dijadikan tujuan. Dan di dalam kitab As-Sahihain disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis. Ini sering saya sampaikan. Sedang menangis di sisi sebuah kuburan, maka beliau bersabda kepadanya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita, berarti wanita boleh dari hadis ini. Ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ada ini. Seingat saya wanita ini menangis karena ditinggal anaknya yang masih kecil. Anaknya masih kecil, masih senang-senangnya dilihat, meninggal. Pikiran terus. Pergi ke pusaranya, nangis. Nabi bertakwa kepada Allah dan sabar. Ini ada jawabannya. Dia mengatakan begini. Iya ka'anni fa innaka lam tusab bi musibati. Seingat saya begitu. Pergilah kamu dariku karena kamu tidak ditimpa musibah yang aku rasakan. Sahabat mengatakan yang menasihatimu itu Rasulullah. Maka dia kembali kepada Rasulullah. Nabi mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Kamu tadi tidak sabar. Kesabaran itu adalah ketika hantaman pertama. Kalau setelah sehari bukan sabar namanya. Lalu gini, iya, tapi kan saya sabarnya itu setelah sehari baru sabar. Itu enggak sabar. Kesabaran itu inda sadmatil ula, ketika hantaman pertama. Pak, anak panjenengan meninggal. Allah, ini. Di saat itu lisannya mengucapkan apa?
Kalau hati jelas berat ya. Lisannya apa yang diucapkan? Apakah dia memarahi Allah? Kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, ini enggak apa-apa. Nah, tadi kan perempuan ini enggak, pergi kamu. Nah, pergi kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, ini enggak sabar kata Nabi. Yang sabar itu ketika pertama diberi kabar atau dinasihati dia menerima karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini mencakup sebuah fikih yang agung, yaitu bolehnya berziarah kubur bagi kalangan laki-laki dan wanita. Karena yang terakhir tadi itu wanita. Hanya memang ada hadis yang mengatakan la'anallahu zuwarat al-kubur. Maknanya seperti itu, Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Dilaknat oleh Allah. Itu diberi keterangan oleh ulama kalau dia ke sana bawa perasaan dan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Perempuan tidak dianjurkan. Ada yang memakruhkan, walaupun kuat makruh. Dan hadis tadi juga menunjukkan bolehnya perempuan nangis di kuburan. Yang penting dia itu tidak mengatakan hal-hal yang dilarang. Kalau seandainya hukum menangis di kuburan dan menziarahinya haram, niscaya Nabi akan melarang para wanita dan mencegah mereka darinya. Seperti tadi ketika Nabi lewat, ada perempuan di dekat kuburan anaknya, Nabi tidak mengatakan, kamu bu jangan ke sini, jangan ke sini. Enggak. Bertakwa kepada Allah dan sabar. Enggak boleh nangis begitu, enggak boleh. Ada satu riwayat dalam kitab Shalihin ketika ada niyah. Niyah itu orang menangisi yang sudah mati dengan kata-kata yang tidak ridho. Ya, seharusnya saya duluan, Pak, jangan kamu, Pak. Ada yang begitu ya. Itu kan enggak ridho ya. Kalau ditenangkan, mau mati juga apa enggak? Oh, enggak, sama si hidup. Ya. Nah, yang begini ini yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi tadi tidak mengatakan kamu jangan di sini, tapi jangan berkeluh kesah di atasnya. Karena ada riwayat orang yang berkeluh kesah kepada mayitnya itu marah. Karena setiap niyah itu tangisan dan kata-kata ketidaksabarannya itu akan menjadi siksa bagi mayitnya. Panjenengan punya orang yang dicintai meninggal. Panjenengan tiap hari, oh, harusnya gini ya Allah, kok bisa. Itu menjadi siksa kepada yang mati. Siksa. Kok begitu ya? Harusnya didoakan. Adapun riwayat tentang larangan bagi wanita untuk menziarahi kubur, maka riwayat ini tidak sahih. Sedangkan riwayat-riwayat yang sahih adalah apa yang telah disampaikan di atas tentang bolehnya berziarah kubur. Karena Imam Qurtubi ini mengatakan yang membolehkan itu. Ada yang keras itu nggak boleh. Hanya saja perbuatan kaum wanita ketika keluar yang tidak diperbolehkan adalah bertabarruj. Nah, ini lain masalah ya. Kalau tabarruj ya wanita itu tabarruj, berbaur dengan lawan jenis, berbicara dengan memerlukan suara. Suara perempuan itu bukan aurat. Tapi kalau diucapkan supaya terasa indah oleh yang mendengarkan, nah itu haram. Banyak sahabat perempuan itu ditanya oleh sahabat itu kalau ada masalah. Ummul Mukminin istri Nabi kalau ada masalah ditanya. Aisyah, Ummu Salamah, ini hukumnya apa? Banyak sahabat yang nanya begitu. Dan aku telah menyebutkan di dalam bab sebelumnya, kata Imam Qurtubi. Diperbolehkan bagimu untuk menangis di kuburan karena sedih terhadap kematian keluargamu. Sedih boleh. Yang penting jangan ada kata-kata niyah atau tindakan merobek-robek. Tindakan kalau mati dibuka semua robek-robek. Atau karena kasih sayangmu kepadanya. Ini sebenarnya
Kasih sayang ini kan kesedihan, ini boleh. Sebagaimana dibolehkannya menangis saat kematiannya, boleh. Ada yang nangis ketika mati, itu boleh. Ada yang mati menangis, boleh, jangan dilarang. Jangan nangis, jangan nangis, sabar. Gak ada kaitannya. Nangis dengan sabar gak ada kaitannya. Hah? Loh, iya, nggak mau nangis, malah yang nangis itu biasanya plong. Yang susah itu kalau ada yang dia cintai meninggal nggak nangis. Itu biasanya sampai setahun keinget terus. Hah? Keinget. Makanya kalau sudah nangis kan plong. Boleh. Nangis boleh, nggak nangis juga boleh, nggak apa-apa. Kembali ke masing-masing. Biasanya kalau laki-laki itu laki-laki itu ada dua tipe. Laki-laki itu ada dua tipe. Ada yang jarang nggak bisa nangis, ada yang nangisan. Laki-laki nih, kalau perempuan nangisan semua. Laki-laki. Umar tuh yang jarang nggak jarang nangis lah ya. Kecuali satu, ketika ingat masa lalunya. Kalau ada orang meninggal itu nggak nangis. Ada orang kepada Rasulullah katanya nggak pernah mencium anaknya, karena nggak ada kasih sayang. Berarti kan ada tipe laki-laki begitu. Nah, tapi ada laki-laki nangisan, nangisan. Saya punya jamaah perempuan dari Ponorogo, Ya kalau setiap ketemu nggak harus hari raya, ada acara ketemu. Oh gimana? Sehat semua, sehat semua. Ada yang begitu, ya nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu ratapan. Yang nggak boleh itu ratapan. Ana bari'un mimman halaqa wa salaqa wa khuraqa. Nabi SAW bersabda, aku terlepas dari orang yang menggunduli rambutnya. bukan, bukan. Sunnah, panjang sunnah. Habis umroh gundul itu sunnah. Maksudnya, kalau ada yang meninggal dia langsung gundulan. Oh, ini nggak ada, bukan adat kita ini. Ada di sana itu orang kalau meninggal itu saking sedihnya itu sampai digundul, rambutnya digundul. Kata Nabi, saya nggak bersama orang itu. Haram hukumnya itu. Kalau menggundul dari umrah ya sunnah itu Pak. Kan apa namanya, kalau umrah itu memang disunnahkannya itu apa namanya, tahlul ya, tahlul. Ya memang cukup 3 cukup lah. Kalau yang masih mempertahankan apa mahkotanya silahkan 3 atau 4. Tapi gundul lebih baik. Dan ulama menyarankan begitu. Afdolnya itu gundul. Kalau umroh atau haji, umroh atau haji afdolnya gundul. Wasalaqo, orang yang banting-banting diri. Makanya kalau ada orang meninggal itu, panjenengan jangan pergi ke yang nangis. Lihat, ada yang banting-banting diri enggak? Itu yang dipergi Pak. Tenang Pak. Dan orang yang nyobek-nyobek kain saku, wa kharaqa. Kain sakunya dirobek kalau sudah ada yang mati, robek-robek. Tapi ini di sini nggak ada kain. Nggak ada. Kalau pingsan banyak di sini. Kalau di daerah Timur Tengah pingsan itu jarang. Langsung biasanya tindakan. Karena memang reaksi zahir itu meringankan batin. Biasanya yang pingsan itu dia nggak bisa mengucapkan apa-apa, pikiran full, ibarat wadah itu, ya sudah mentok, pingsan. Banyak yang. Ini kembali kepada tipenya. Sedangkan menangis tanpa diiringi ratapan, maka hal itu diperbolehkan baik di kuburan atau ketika kematian itu. Orang mau mati ternyata nangis juga Pak. Saya pernah sekali ada orang mau sekarat itu ya, keluar air mata, tapi nggak bisa mengucapkan apa-apa, nggak tahu ya Allah, saya gini, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, keluar air matanya. Oleh anaknya diginikan, keluar lagi air mata, yang nggak tahu, koma, nggak bangun lagi sudah, nggak bangun lagi langsung mati. Tapi memang sebagaimana yang saya sering sampaikan dalam khutbah-khutbah itu, orang mati itu kan takut kepada kematian,
sedih kepada yang ditinggalkan. Kecuali yang matinya husnul khatimah. Karena oleh malaikat itu oleh malaikat, kamu jangan sedih. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Malaikat, jangan takut, jangan sedih. Jadi berarti semuanya sedih. Sedih karena kematian itu dan sedih kepada yang ditinggalkan. Berarti ingat, ya Allah, saya ini sudah mati. Ya Allah, berarti istri saya, anak saya, atau suami saya atau anak saya di belakang. Ya itu seperti itu. Allah. Nabi SAW telah menangis ketika Ibrahim anaknya wafat. Nabi itu punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim ini siapa? Ibunya Maria Kiptiyah dari Mesir, yang kematiannya itu bertepatan dengan gerhana itu. Di masa Nabi itu ada gerhana, pas hari itu Ibrahim putra Nabi itu meninggal. Sehingga orang-orang mengaitkan ini sampai alam pun sedih ya. Sampai matahari pun sedih karena meninggal. Nabi langsung hampir lari itu dari rumahnya, dari kediaman. Hampir lari, langsung mengumpulkan. Sesungguhnya gerhana itu tidak ada kaitannya dengan anak saya. Itu adalah tanda dari kebesaran Allah. Artinya sudah perubahan itu ada. Jadi bukan karena anak saya meninggal ditangisi, diratapi oleh matahari, tidak. Kalau ada keadaan seperti itu, kata Nabi, sholatlah dan mohonlah kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Nah, Nabi SAW ketika anaknya Ibrahim itu meninggal, beliau menangis. Dalam hadis, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata, tapi hati tetap ridho. Dan Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, da'hunna yabkin, biarkan mereka menangis atas kematian Abu Sulaiman, anak Abu Sulaiman, malam yakun, selama mereka malam yakun naqun, tidak berteriak-teriak, au laqlaqatun, teriak caci maki, au laqlaqah, atau tercekat-cekat. Artinya nyumpah-nyumpah itu, Pak. Atau tercekat-cekat. Ini tercekat-cekat. Kayak orang kesurupan. Kalau nggak tahu ini fiksi apa enggak. Kalau Abu Nawas itu enggak, Abu Nawas. Anaknya meninggal, dia langsung berdandan kayak orang mantenan. Ada orang ngelayat joget-joget. Itu ada di cerita beliau itu. Allah, ini panjenengan jangan, kita normal saja. Kalau ada orang meninggal ya sedih, kan begitu. Ada keluarga kita meninggal ya sedih. An-naqau berteriak-teriak, meninggikan suara, sedangkan al-laqlaqah adalah menangis dan terus menangis sampai tergagap-gagap. Ada yang sampai pingsan. Saya pernah ikut memakamkan mayit itu. Karena memang sunnahnya itu memandikan, mensolati empat itu yang harus. Memandikan, mensolati, mengkafani, mensolati, mengantarkan. Nah ini mengantarkan ini kata Nabi ada 2 qirot itu tambahan. 2 qirot. Beda, orang yang nyolati saja dengan yang mengantarkan itu beda pahalanya. Makanya kalau bisa ngantarkan niatkan bahwa saya ingin dapat 2 qirot yang dijanjikan Rasul. Antarkan ke kuburannya. Nah, saya pernah ikut iring-iringan begitu. Istrinya itu sampai pingsan. Dan dia itu pertama itu nggak mau dipegang, jadi di tanah gini-gini sampai pakaiannya keluar lah. Gak rela, suaminya itu gak rela. Nangislah intinya begitu. Dan itu memang sudah haram. Gak nyampe 1 bulan dari iddah, langsung menikah lagi.
Nah ini kan gimana? Saya nggak akan nikah lagi. Enggak, kan begitu. Suaminya meninggal. Sudah mas, saya cukup sampean mas. Saya nggak akan nikah lagi mas. Pingsan di jalan. Oleh orang-orang suruh balikan. Ketika itu rombongan ini jangan ikutkan ke sana, dibalikan. Iddah selesai, dinikahi oleh sepupunya yang meninggal. Dijadikan yang kedua. Mau. Awal ketika nangis itu nggak mau nyari lagi. Sudah agak sepuh. Ya, berarti biasanya yang awalnya agak berat-berat yang pang-pang dia cepet itu. Cepat menemukan ganti. Yang adem-adem itu biasanya yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua intinya sabar dan memahami. Nah, tujuan kita mengaji tadzkirah ini seperti itu. Biar kita tahu, andai kan ada sesuatu yang terjadi kepada kita atau kita yang mati, kita itu paham dan sadar ya bahwa memang kematian itu yang kita tunggu. Kalau keluarga kita yang mati duluan, kita nggak tahu Pak, panjenengan punya istri. Saya juga punya istri masih muda, karena kematian nggak lihat itu. Itu kan nggak tahu kan siapa yang duluan, nggak tahu. Tapi biasanya yang sering kalau sampai duluan saya nggak mau nikah, pokoknya nggak mau, itu bisa nikah. Yang diem itu biasanya. Ya mas, mudah-mudahan kita semuanya sama yang penting selamat. Itu biasanya itu yang nggak nikah lagi. Ayah saya itu sudah sepuh, sekitar mau 75 lah, mau 80 ya. Ibu saya kan meninggal. Itu banyak yang bilang ke saya, kasihan abangmu sendiri loh, gimana? Ibu saya meninggal kemarin setelah COVID. Saya tawari, anu bah, biar nggak sendiri loh. Ada yang mau, ya biar nggak sendiri. Wis, gak usah ngomong itu. Akhirnya saya lebih paham ya. Gak usah ngomong gitu-gitu, gak usah. Wis, saya cukup. Malah beliau setia. Saya tak tawarin tuh. Enggak, yang penting jadi teman hidup lah, biar yang mau ini, biar yang merawat gitu. Wis, nggak usah ngomong itu. Nggak usah ngomong gitu, itu berarti kan beliau kata orang-orang itu masih ingat ibu saya gitu, masih ingat ibu saya. Artinya nggak bisa. Artinya ibumu tuh masih ada di hadapan saya, nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Kalau saya kan niatnya baik. Tapi ada sebagian anak malah ngelarang. Saya enggak ya. Pak, mau jangan nikah lagi ya Pak. Gak usah Bu, gak usah nikah lagi. Saya enggak. Karena kalau bapak saya meninggal, istrinya sudah ibu saya meninggal, insya Allah ibu nggak akan cemburu di sana. Kalau di dunia ya enggak, yang bahaya. Kalau di sana insya Allah. Nah, memang dianjurkan, ini mumpung membahas seperti ini, kalau perempuan ditinggal suaminya, dianjurkan tidak menikah. Ya, bukan nggak boleh ya, beda boleh nggak boleh ya, bukan nggak boleh lagi. Ada riwayat Ikrimah, Sahih disebutkan Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Dia meriwayatkan, mengatakan bahwa Asma itu kakaknya Aisyah. Asma itu kakaknya Aisyah. Anaknya Abu Bakar, Asma namanya, ke Madinah juga. Punya suami panglima eh, panglima pasukan Islam, namanya Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam, ini suaminya. Zubair bin Awwam ini laki-laki yang keras kepada istri. Keras itu Zubair itu. Marah-marah, tapok-tapok sama Zubair. Dan namanya panglima kan begitu. Beda dengan Umar. Umar itu kalau ke musuh kuat, kalau ke istri nggak bisa. Umar itu keras, lebih keras dari Zubair kalau ke musuh. Orang yang bersalah itu pukul sama dia. Tapi ke istri nggak bisa. Diam, diam. Itu Umar. Kalau Zubair nggak, ke istri juga ketat. Nggak boleh. Pokoknya ini ketat ke istri. Akhirnya anaknya Asma ini ngadu ke bapaknya. Bapaknya Abu Bakar. Bapak, apa namanya? Suami saya kok keras sekali ke saya. Abu Bakar. Abu Bakar juga menghormati Zubair kan. Apa kata Abu Bakar? Ya bunayyati isbiri. Wahai anak perempuanku, sabarlah dengan Zubair.
Ha? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, in kana laha zaujun salih, kalau punya suami yang soleh. Zubair soleh. Zubair keras tapi kan soleh, dia orangnya soleh. Artinya dia itu baik. Hanya temperamental gitu loh, baik orangnya. Abu Bakar tahu itu. Itu dicintai Rasul itu Zubair, walaupun seperti itu dicintai Rasul. Wahai anak perempuanku, kalau ada seorang perempuan dikaruniai oleh Allah suami yang soleh, tsumma tarakaha, kemudian suami ini meninggal duluan, walam tuzawwaj ba'du. Nah ini garis bawah. Ini bukan hadis ya, Ikrimah itu sahabat. Walam tuzawwaj ba'du, ini kata Abu Bakar. Dan perempuan ini setelah meninggal suami yang soleh tadi, tidak dinikahkan, artinya tidak menikah lagi setelah kematian suaminya. Fa innallaha jama'a bainahuma fil jannah, sesungguhnya Allah nanti akan mengumpulkan perempuan ini dengan suami yang soleh ini di surga. Abu Bakar tahu Zubair ini min ahli jannah, salah satu sahabat yang pernah dikatakan Rasul min ahli jannah. Kamu nanti ikut dia, sabar dulu di dunia ini. Ternyata Zubair meninggal duluan. Zubair meninggal duluan. Makanya kaidah dulu yang saya sampaikan, kalau orang laki-laki soleh itu meninggal duluan, jadi dia soleh tapi walaupun keras tapi soleh, meninggal duluan. Panjenengan soleh insya Allah panjang umur. Nah, itu. Jadi seperti itu cerita. Tapi boleh menikah lagi, boleh. Apalagi masih muda, perempuan masih muda, menikah lagi. Tapi andaikan dia tidak mau menikah lagi, jangan dipaksa. Asma sampai dia kan meninggal ketika Zubair ini meninggal ketika terjadi pertikaian antara kelompok Aisyah dan kelompok Ali. Namanya perang Jamal. Zubair ini lari ke lembah dan tidak melawan. Karena membunuh saya silahkan, saya nggak akan melawan. Kalau ngelawan kan 6 orang. Kalau saya ngelawan, kalian kalah. Karena panglima dia. Kalau saya melawan, di usianya yang kurang lebih 50 berapa itu. Kalau saya melawan, kalian akan kalah. Walaupun saya akan mati, tapi kalian akan mati juga. Saya nggak akan melawan. Itu ceritanya kalau melihat kematiannya itu sedih. Karena beliau mati dibunuh oleh fitnah dan tidak melawan. Nah, Asma itu sampai tua, sampai mau 100 usia. Bayangkan, 40 tahun yang lalu. Itu tidak bertahan. Tapi sekali lagi, ini bukan menjadi acuan atau dasar tidak menikah, tidak. Hanya kalau sudah sepuh, sudah tua, yang laki-laki sudah 70, yang perempuan mau 70 juga, yang masih nyari ya anulah, tahu dirilah kan sudah, kalau bahasa sekarangnya sama-sama bau tanah. Kalau masih bau apa? Bau kencur? Enggak, bau yang bunga minyak wangi lah, ya enggak apa-apa, monggo. Hidup ini boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan jalan terbaik menuju surga bersama istri kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin.